Saya itu wartawan, betul. Saya jadi wartawan mungkin sampai hari ini berarti udah 37 tahun. 37 tahun. Baru 30. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya memulai karir pers saya di Pers Mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 1986. Lalu saya menjadi selain pengurus koperasi mahasiswa, sedikit ya sekilas supaya tahu tentang saya. Saya adalah pengurus koran kampus Mimbar dan pimpinan redaksi majalah fakultas. Ya, kemudian saya juga pendiri Arema. Itu masalah tuh. Saya menjadi wartawan koran tahun 90, koran Surabaya Post. Kemudian wartawan majalah Sinar ya. Ketika saya yang paling asik jadi penyiar radio ya di Malang tuh ya, 4 tahun jadi bisa mencari uang ya di kuliah itu. Terus saya kemudian setelah majalah Sinar saya menjadi founder dari Liputan SCTV ya. Jadi kerusuhan Mei saya pernah wawancara dan sponsor temannya Pak Hersu nih, Pak Safri ya, saya yang wawancara satu-satunya menerobos barikade Monas. Kemudian saat itu saya ditarget bagaimana mengalahkan seputar Indonesia dalam waktu 2 tahun ya, dan alhamdulillah tercapai. Selepas itu saya masuk ke Kompas TV, sebenarnya bukan Kompas TV, TV7. Saya udah ketemu Pak Yaakob, Pak Agung Adi Prasetyo, tapi cukup 2 minggu saja saya terpaksa harus pindah lagi karena Pak Karnilis marah-marah sama saya. Kenapa Anda nggak mau ikut saya ke grup Bakri? Saya katakan saya pengen mandiri. Tapi tidak ada marah-marah. Kenapa Anda sekarang masuk ke TV7? Nah, itulah jalan hidup yang nggak tahu. Jadilah kemudian 2 minggu kemudian saya mesti pamit lagi ke Pak Yaakob dan Kompas untuk saya bergabung sama Mas Hersu di Antv sebentar. Saya menunggu kelahiran Latifi menjadi TV One dan alhamdulillah dalam usia sekarang 17 tahun di situ dan pernah ke PKI bukan ini? Ya. PKI pasukannya Pak Karnilias. Ya, tapi ini begini. Hari ini saya tadi pagi saya bicara dengan ya saya bilang begini, bicara di depan siapa sih yang paling sulit adalah berbicara di depan guru kita sendiri. Ini beliau ini profesor saya, guru saya yang mungkin akan menguji saya nanti di S3 saya yang belum selesai itu. Ya. Kemudian tadi pagi saya berpanel ya dengan rektor saya, rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Mamun Murad, satu panel begini di Mabes Polri. Di depan saya ada guru saya satu lagi, yaitu dekan saya, Profesor Evi Satispi. Jadi saya bicara depan guru, mudah-mudahan ini kalau salah mohon diampuni, kalau benar segera luluskan saya menjadi seorang doktor. Gitu ya. Jadi saya itu sekedar SMSI selalu saya kasih catatan, Pak Ketum tahu bahwa SMS itu singkatannya bukan media cyber, tapi selalu menjadi sumber inspirasi. Saya bilang itu. Jadi makanya saya bilang I-nya itu bisa inspirasi, bisa informasi. Yang penting bahwa SMSI anaknya banyak gitu, sehingga saya ya harus ikut jaga-jaga juga ini, jangan sampai juga mereka kemudian marah sama saya. Prof Taufik dan teman-teman, Mas Hersu, kawan seangkatan saya sejak meliputi TNI ya tahun 90, saat itu masih 92 ya, Panglima ABRI Trisutrisno, saya mikir Mas Firman sama adiknya ya, si siapa namanya? Kunto ya, Legend Kunto itu masih muda karena kami seangkat pada Mas Firman sama Mas Kunto itu. Jadi saya sering itu makan sama Pak Tri di Jalan Purwakarta itu, dan makan kalau sore manggil sate Madura Pak Ketum di situ. Jadi saya sampai sekarang sama Pak Tri kalau ketemu beliau luar biasa, itu orang masih ingat dengan apa yang dulu pernah kami selalu sowan pada beliau. Hari ini sudah bicara media baru, tantangan dan peluang. Tadi saya sudah dengarkan dari Prof. Yudi Krisnadi, tanpa bermaksud untuk mengatakan itu perlu saya koreksi, tetapi pada dasarnya adalah bahwa media itu selalu berkembang, informasi itu selalu maju, bahkan melebihi kecepatan maju kita. Orang-orang yang tidak pernah maju itu hanya orang yang suka seperti saya, mancing ikan di laut, tidak pernah bisa maju, karena kalau maju masuk ke laut. Nah, itu. Tapi kalau media selalu harus terus berkembang, pemikirannya, teknologinya, dan lain-lain. Karena itulah saya selalu berpesan mengatakan bahwa teknologi boleh maju, ya platform boleh berkembang, tetapi pola pikir kita harus terus maju melebihi kecepatan teknologi itu. Ya, karena itu maka saya bilang kalau kita bicara tentang bagaimana media siber, media baru, media apapun namanya, media mainstream, saya akan banyak pembelaan pada 2 media itu. Pada media siber saya ada pembelaan, pada media mainstream saya punya kebanggaan. Jadi ada 2 sisi yang saya mau sampaikan, bahwa yang pertama begini. Media selalu usaha cepat-cepatan, tidak penting kecepatan. Dulu cepat betul, tapi sekarang akurasi menjadi persoalan. Yang kedua, ya kalau kita bicara tentang ketepatan, seringkali diikuti pelanggaran.
Ya, catatan Dewan Pers mengatakan sampai dengan bulan Oktober ini sudah lebih dari 1.000 pengaduan. Setiap hari saya sebagai saya anggota Dewan Pers yang paling tua artinya saya adalah periode kedua karena 8 anggota lainnya orang muda. Nah, saya dipilih oleh beliau ini yang menugaskan saya menjadi anggota Dewan Pers. Ya. Nah, karena itulah saya selalu Prof Ketua saya luar biasa, beliau Prof Komarudin Hidayat selalu memberikan ruang pada saya untuk menjadi dalam tanda petik itu yang lebih tahu, tunjukin jalan kami supaya kami tidak tersesat. Karena itulah semua surat selalu saya yang cek. Beliau tetap ketua tentang saya cek ini bagaimana begitu. Catatan pengaduan, kalau saya tiap hari itu paling mumet saya, karena sehari itu bisa sampai 20 pengaduan. Ya. Itu artinya sampai dengan bulan Oktober ini, itu hampir 1.200 pengaduan. Sementara pada bulan yang sama di tahun sebelumnya, itu hanya sekitar 700 sampai bulan Desember. Artinya ada kecenderungan kenaikan ketidakakuratan media. Apapun di Indonesia, mau online, mau media mainstream, mau kecenderungan itu besar sekali. Ya, dan ini mengkhawatirkan karena apa? Media itu sekarang kan apalagi media siber yang online itu dikonsumsi semua orang pada jam yang nggak jelas waktunya. Orang tengah malam buka online. Ya, kalau nonton TV udah lewat acaranya, kalaupun ada recorded kan gitu. Tapi kalau ini bahayanya situ, maka media online itu, media digital atau media baru apapun, ya itu harus selalu mengutamakan namanya tadi itu prinsip-prinsip etika dan akurasi yang luar biasa, lebih dari media yang lain. Karena itulah saya katakan rezim media sekarang adalah rezim company perusahaan. Ya, perusahaan pers itu rezimnya sekarang masih perusahaan pers, bukan individual pers. Ya, padahal sekarang ini memang teknologi, ya, disrupsi dan sebagainya membuat ruang individual media itu menjadi besar sekali. Karena itulah aturan yang selalu terlambat dibanding apa yang terjadi di lapangan. Ini harus diatur, diubah lagi. Undang-undang pers, saya termasuk orang yang tegas mengatakan perlu dilihat Undang-Undang 40 tahun 99, di mana tidak akuratnya sekarang. Jangan didewakan seperti Al-Quran atau hadis yang tidak bisa diubah. Tetapi kondisi di dalam pasal-pasal undang-undang sudah disusun 25 tahun silam itu sudah nggak sesuai sebagian di antaranya. Yang sangat harus dipegang adalah persoalan independensi, persoalan profesionalitas. Tapi persoalan teknologi, jenis-jenis platform sudah lewat sudah. Nah, ini yang maka saya bilang saya termasuk orang yang mengatakan jangan takut. Kalau orang menentang saya nggak apa-apa, tentang aja saya. Mari kita berdebat. Ya, apa ya ada aturan sekian. Sementara teknologi cepat sehari itu larinya jauh lebih cepat. Ini sudah 25 tahun kita nggak pedulikan. Ya, ini mengganggu kita juga. Sekarang kita bicara Prof, soal individual media. Nggak boleh, seharusnya terbit. Tetapi kan nggak bisa. Oh, itu keniscayaan teknologi. Karena itulah kita mesti ngikutin itu. Bahwa sekarang media digital itu larinya jauh lebih cepat ketimbang media yang media konvensional yang memang kerumitan dalam operasionalnya. Rumit sekali. Bayangkan saya orang TV. Saya bangga karena saya pernah membangun 2 media TV yang besar. Saya Liputan 6 luar biasa namanya, TV One apalagi. Ya, rating sekarang masih number 1 sesuai angkanya. Ya, tetapi saya bilang kerumitan itu akan membuat beban tersendiri bagi media mainstream. Ya, badannya besar, makannya sedikit. Bagaimana bisa lari? Nah, karena itulah dalam konteks ini perkembangan terbaru konvergensi itu kan penyatuan seluruh unsur platform yang dipunyai semaksimal mungkin digunakan. Media mainstream, TV, radio, dia punya online, dia punya sosmed, dia punya medium lain-lain termasuk off air. Nah, itulah konvergensi. Jadi saya kira rezim sekarang itu bukan rezim lagi media itu adalah company media, tetapi as konvergensi media. Dalam konteks keseluruhan media itu jadi satu. Maka tidak relevan kalau misalnya kita sebut ada negara kita masih ada RRI, ada TVRI, ada Antara. Itu kan satu entitas. Harusnya sudah satu platform katakanlah media pemerintah. Seperti itu kan udah jelas. Lah media kayak TV aja punya kok, online-nya punya ini dan sebagainya. Ya, media individual yang non-pers, dalam tanda petik karena tidak masuk dalam konteks rezim tadi, sebetulnya isinya kontennya sebagian pers juga. Anda tahu beberapa, Pak Erso ini ngomongnya pasti pers, ya kan? Tetapi rezim dia ini masih rezim kelompok individual pers sebetulnya. Bukan perusahaan pers yang memang dalam aturan-aturan yang disepakati itu masih ada beberapa hal yang mesti diverifikasi, didata oleh Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu tugasnya mendata saja. Ya, tidak meluluskan atau meloloskan, tugasnya itu mendata betul-betul nggak data perusahaan pers itu seperti ABCD yang disepakati. Ya, kemudian saya bilang persoalan eksistensi ya, tantangan bisnis media sekarang saya kira sama saja kerumitannya. Kalau Anda bicara soal media online itu susah.
Susahnya apa? Karena sekarang mulai dibangun racun dari media online terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Coba sekarang saya buka media online, saya buka. Saya butuh cepat nih, berita di situ di teaser, tulisannya berita katakanlah pesantren Al-Ghazini, roboh musolanya ketika sholat asar. Saya begitu buka, nggak segera dapat berita itu. Yang dapat adalah iklan. Ya, iklan ini itu sampai dengan susah bukanya. Ini kan racun bagi media online yang dibutuhkan kecepatannya, yang dibutuhkan akurasinya. Publik marah. Ini bagaimana saya buka ini? Kok lama sekali ya? Buka ini diklik-klik. Silang pindah satunya. Misalnya muncul lagi gambar lain, gambar porno kadang-kadang. Ya kan? Nah, yang gini-gini ini saya kira Pak Ketua, saya kan Ketua Pokja untuk Publisher Right. Saya tahu persis bagaimana sulitnya kita bernegosiasi dengan Google. Mohon maaf, Mbak Ilona. Dengan Google, dengan Meta. Ya, Meta, Google, TikTok. Sulit sekali kita bernegosiasi. Ya, itu kita pahami. Sebagai orang media, saya paham betul bahwa itu bagian dari prinsip bisnis mereka yang tidak boleh diganggu. Ya. Tetapi kan keniscayaan mengatakan bahwa negeri ini semua punya aturan. Kalau aturan tidak dipenuhi, maka kekhawatiran seluruh keberhasilan bangsa ini berupa uang dan sebagainya larinya keluar semua. Ya, media nggak dapat apa-apa. Saya sering dapat komplain ke Bang Ketum, SMSI. Bagaimana itu publisher yang menguntungkan yang besar-besar? Saya dengarkan dan saya pahami. Sami'na wa ata'na. Ya, saya dengarkan itu. Karena apa? Memang harus dipikirkan keselamatan semuanya. Ya, maka saya termasuk setuju ketika Bang Maman, Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum, manggil saya ngajak ngobrol sore-sore itu mengatakan saya mau bikin protokol Jakarta. Apa itu? Ada salah satunya persoalan LMKN. Lembaga manajemen musik dan lain-lain itu ya, yang diributkanlah oleh Chandra Darusman CS sebagainya itu. Kemudian dia akan bagaimana kalau kemudian right dari media publisher kita itu juga masuk dalam komponen itu. Untuk apa? Untuk menekan platform digital ini, global ini supaya tidak main-main. Tolong dong berbuat adil, ya. Mereka punya publishing yang kemudian Anda gunakan, tapi itu. Ada salah satu platform global, pernah dalam satu diskusi dipanggil, dia mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kami ini ibaratnya punya mother vessel, saya punya kapal induk. Semua orang boleh naik penumpangnya, silakan naik semua. Tetapi apakah saya harus bayar pada penumpang yang naik mobil saya, pesawat saya, kapal saya? Nah, ini yang kemudian terjadi banyak hal yang ini saya perlu diluruskan ke depan. Mother vessel itu ya, kalau Anda punya mother vessel, Anda di Indonesia, Anda kena pajak loh. Anda laut siapa? Ini laut siapa? Kalau ibarat Anda punya kapal induk memang bisa di atas tanah. Tanah siapa? Di atas laut siapa? Nah, jadi prinsip keadilan itu yang saya kira memang harus dipikirkan. Ya, maka protokol Jakarta itu akan berisi nanti itu sudah dipaparkan oleh Pak Menteri Hukum ya di dalam rapat BRICS ya. Brasil apa itu namanya? BRICS itu pokoknya ya, Rusia, Brasil, Rusia, India dan China ditambah seluruh ada S-nya sekarang karena ada Indonesia di situ, dipaparkan bagaimana 135 negara kelak akan mendorong pemaksaan kepada platform global akan yang namanya itu mengapresiasi karya-karya anak bangsa kita melalui online yang tadi jumlahnya banyak itu. Catatan kami memang masih 5.000 sekian media, tapi jutaan, Pak. Ya, apalagi saya kalau mau jujur-jujuran ya, saya orangnya apa adanya, saya asli Jawa Timur, saya Arema, Tulen. Saya selalu apa adanya, nggak peduli sama orang ngomong. Yang namanya media online itu sekarang satu orang bisa punya 10 media akun, 20, 30 bahkan. Ya, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ketika Anda tidak akurat, Anda tidak menjaga trust, Anda tidak menjaga mahkota Anda sebagai media kemudian dirujuk oleh publik. Itu persoalannya. Sekarang ini orang-orang kalau media sosial, media apa itu? Asal muncul saja gitu. Ya kan? Apa sih persoalan media sosial? Tadi pagi di Mabes Polri saya paparkan. Persoalan media sosial adalah karena tidak ada keyakinan publik betul bahwa itu media sosial itu bisa dipegang. Kenapa kalau media sosial seperti Pak Hersul bisa hidup? Orang lihat Hersulnya sebagai figur yang bisa dipercaya karena wartawan. Dia tidak akan melanggar kode etik. Nggak mungkin dia tidak melakukan uji informasi, dia tidak akan melanggar memfitnah orang, tidak mungkin. Karena dia akan mengkhianati diri sendiri sebagai wartawan, ya kan? Karena itulah maka saya bilang etika publik, etik ya, seperti zaman Romawi, bahkan sampai zaman Majapahit, ya, sampai dengan zaman Mataram, bahkan sampai era digital sekarang, yang namanya etik itu harus nomor satu. Etik above the law, ya. Jangan orang takut pada hukum, tapi Anda tidak takut pada etik. Faktanya, orang lebih senang melanggar etik ketimbang melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum, Anda akan jadi terpidana. Tapi itu terpidana hukum, Bapak sekalian. Tapi kalau Anda terpidana etik, sebetulnya Anda layak bunuh diri. Sebetulnya. Kenapa? Bahaya. Orang etik, orang begini, Prof, hitungannya kaki ini, boleh nggak diangkat atas meja? Kata aturannya nggak ada kan? Kalau saya angkat gini, kira-kira marah nggak? Marah, Pak.
Karena itulah etika. Ya, jadi saya kira memang kita semua harus bersama menjaga ini. Bukan berarti saya orang paling etis, tidak Pak. Saya juga banyak kesalahan etik saya. Tetapi kan segera perbaiki. Tidak ada larangan orang memperbaiki kesalahannya apapun, baik kesalahan secara hukum maupun secara etik. Yang penting kedepannya seperti apa. Ya karena itulah media-media juga yang sering diadukan ke Dewan Pers. Rata-rata rezimnya rezim etik. Nah kalau rezim etik perbaiki, mari kita. Karena etik itu ya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan, minta ampunlah kepadaku, pasti aku ampuni. Ya. Nabi juga mengatakan, kalau kamu melakukan kesalahan, segeralah bertobat. Nah, etik juga boleh, Pak. Tapi sekarang orang lebih senang kalau udah melanggar hukum, terpidana hukum positif, dan malah beli masker, Pak. Ditutupi mukanya. Itu tidak bagus. Jadi saya kira banyak hal rezim media. Ruangnya sekarang di mana? Ruang media, apapun namanya, pertama tentu adalah bagaimana dia tahu tentang apa yang sebetulnya dia berikan pada publik. Tidak bisa kita selalu mengatakan apa yang publik minta lalu kamu berikan. Karena faktanya adalah kita sebagai media inilah yang mengendorse kepada publik, inilah makanan yang enak. Bahwa kemudian mereka kadang-kadang milih, ya boleh. Tapi fakta makanan paling enak ini kalau sudah dikelola melalui transformasi proses yang baik, manajemen mutu yang benar, maka sebetulnya itu akan dimakan oleh mereka. Yang dimaksud selera publik apa sih? Kekinian, Pak. Yang namanya news itu kan NEWS. New. Coba Anda bicara bahasa peristiwa masa lalu yang berlebihan, nggak akan jadi, Pak. Tunjukkan pada saya, ada nggak media yang cerita tentang sesuatu yang sifatnya saya lupa saya. Feature yang sukses, nggak ada, Pak. Yang isinya feature yang cerita panjang-panjang enggak, Pak. Tapi kalau ada cerita tentang peristiwa hari ini, update itulah yang tunggu publik. Mana orang, hari ini update-nya apa? Aku nggak butuh itu yang kemarin. Mungkin butuh kebutuhan untuk mereka untuk melakukan dokumentasi. Tetapi kalau kita bicara tentang kebutuhan mereka, kebutuhan yang terbaru. Apa yang terjadi hari ini? Hujan apa nggak di luar? Oh kemarin sih hujan, enggak hari ini hujan apa enggak? Gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin hujan ya nggak apa-apa, silakan. Kemarin saya kan di rumah, nggak perlu saya kebanjiran atau apa. Nah ini rezim etik ya. Saya mengusulkan ya tadi di forum yang dihadir juga beberapa jenderal, saya katakan yang paling penting sekarang polisi jangan memiliki yang namanya police cyber police. Anda mesti punya yang namanya etik balancer. Ya, etik balancer ini untuk membalancing semua konten yang tidak etik, yang tidak etis. Itu tolong dibuat, saya bilang gitu. Silakan Polri sekarang membuat itu. Sampaikan, misalkan ada hoax. Ya. Sampaikan tidak hoax seperti apa? Sebenarnya pada cek faking check ya. Tapi persoalannya bukan. Saya pengennya itu menunjukkan kepada publik. Ketika orang mendengar katakanlah isu begini, apa sih yang sebenarnya? Itulah tugas namanya content balancer atau digital balancer. Istilah saya bukan ahli bahasa yang luar biasa, tetapi itulah pemikiran saya bahwa perlu orang ribut-ribut soal AI, artificial intelligence. Kalah dengan siapa? Kalah dengan orang yang benar pinter beneran. Bukan pinter buat-buatan. Karena kalau Anda prompting AI, Anda bisa memaksa dia untuk kemudian bertobat. Ampun Pak, saya udah nggak ngerti lagi apa yang mesti jawab pertanyaan Bapak. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita prompting juga nggak bisa, hanya tanya anu, dijawab itu cuma lalu pertanyaan gampang ini mah tinggal AI dengan coblos dikasih jawaban. Tapi kalau kasih jawabannya pertanyaan yang sulit, yang menunjukkan kecerdasan Anda, maka kecerdasan buatan itu akan minta ampun pada Anda. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi saya garis bawahi, saya pengen punya namanya etik balancer, digital balancer konten, dan sekaligus yang namanya undang-undang media sosial. Nggak bisa media sosial tidak diatur, Pak. Rezim ini harus diatur. Diatur itu dalam konteks tidak membatasi kebebasan berekspresi. Tetapi ekspresi Anda jangan kemudian membuat orang itu menjadi terjerumus. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Tadi bicara tentang bagaimana media online apakah punya peluang? Punya peluang. Media mainstream masih punya nggak? Saya nggak tahu. Mestinya punya juga karena dia konvergensi. Faktanya sekarang adalah mestinya yang lahir itu kan media digital baru, ya online bikin banyak lah gitu. Tetapi faktanya Anda tahu Sinpo TV, Anda tahu yang namanya Garuda TV. Jadi ada rezim-rezim media baru yang dibangun berdasarkan basis captive market, captive modal, captive anggaran. Media itu ya, TV terutama, perlu paling nggak 4 yang mesti kita siapkan. Yang pertama, men itu mesti berdaya manusia yang besar.
Yang the money, biaya untuk memproduksi berita, terutama TV, besar sekali dan harus siap on cash. Produksinya. Yang kemudian, yang penting juga dikatakan adalah teknologi. Teknologi selalu berubah. Dulu 5 tahun, sekarang bisa 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan seterusnya 1 tahun. Dan yang paling penting lagi adalah momentum. Momentum ini yang pernah saya sudah buktikan ketika Liputan 6 menjelang pemilu kerusuhan 98, kemudian yang terbaru dengan konteks pemilu-pemilu yang demokratis di era baru. Nah, karena itulah maka saya bilang kalau misalkan kita melihat apakah media itu punya peluang, ya sama-sama punya peluang. Yang tidak punya peluang karena media tidak bisa mengukur badannya. Kalau dia tidak melakukan right sizing, ya badannya tetap gemuk, makanya sedikit, mati dia. Ya, karena itu harus bayang-bayang sepanjang badan, istilahnya dalam YouTube. Tapi yang paling penting sekarang, right sizing media yang besar, terutama televisi, itu sudah dilakukan. Ujungnya PHK itu. Ujungnya apa lagi? Tapi jangan lupa, ruang digital itu kemudian membuka kerja bagi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dari media mainstream. Anda lihat bagaimana kerusuhan kemarin itu ya, bakar-bakar. Di mana itu pelakunya? Kebanyakan Pak pelaku yang menggunakan live TikTok ya atau apapun medium itu kebanyakan juga mantan-mantan orang media mainstream. Bahkan faktanya adalah ada orang yang masih bekerja di media mainstream melakukan tugas double. Satu sisi dia menyiarkan beritanya, sisi lain dia sambil melakukan kerjaan digital untuk kepentingan dirinya. Itu kan fakta dan ada banyak kasusnya. Termasuk anak buah saya ada kena juga. Jadi saya tahu persis kayak gini-gini nih kan saya kira ruang itu sama saja peluangnya. Tinggal bagaimana kita kemudian memahami tingkat kerumitan masing-masing. Kerumitan media mainstream terlalu besar badan, teknologi terlalu padat, ya. Ya, kalau dikatakan kalau cerdas ya media mainstream, dia bisa menghancurkan atau mengalahkan media digital. Misalkan mau live terus, persoalannya kemudian duitnya dari mana? Kan biaya satelitnya mahal, kan? Coba suruh gratis, oh bisa kalah tuh media digital. Karena begitu live gitu. Sidang Jessica, Kopi Jessica, sidang apa lagi yang ratingnya sangat amat tinggi. Ya dari situlah iklan masuk seperti iklan masuk di media online. Jadi saya kira semua punya peluang. Tinggal bagaimana kita sekarang menjaga diri kita. Apakah kita sadar bahwa media itu punya dua sisi utama. Satu sisi idealisme pers, satu lagi idealisme sebagai bagian dari entitas bisnis. Ya, kami di Dewan Pers, saya sudah ngotot. Segerakan kita ketemu sama Menteri Dalam Negeri. Ya, kenapa? Karena saudara-saudara saya di SMSI itu banyak sekali yang menggantungkan hidupnya dari kerjasama dengan Pemda. Sementara Pemda mengatakan, Anda boleh kerjasama sama kami kalau Anda terverifikasi Dewan Pers. Pertanyaannya, tadi Prof mengatakan, Prof Yudi, hanya sekian sedikit dari SMSI yang terverifikasi. Salahnya siapa? Salahnya SMSI atau salah siapa? Salahnya semuanya. Ya, SMSI salahnya kalau dia punya niat untuk memverifikasi. Salahnya Dewan Pers karena dia tidak cepat memverifikasi. Jadi saya masalah. Karena itu mesti cari jalan tengah. Saya selalu mengatakan media itu bikin kerjasama silahkan saja, bikin turunnya saja. Ya, kalau saya usul, memang di Tangerang pernah mengatakan, kasih ngomong sama saya, Kadisnya, saya bilang, Anda berani mengatakan tuh, berani Pak, saya akan bikin aturan begini-gini yang membatasi, oke, silakan aja. Tapi Anda hitung betul mana untung ruginya. Yang kedua, Batam ada peraturan wali kota mengatur tentang kerjasama media online dengan media dengan pemerintah kota yang dalam hal ini adalah persoalan APBN, jadi anggaran. Saya ditanya, bagaimana Pak Dewan Pers ini bagaimana? Kami itu butuh backup. Anda boleh minta backup, tapi jangan jadikan saya tumbal, jangan jadikan saya benteng, saya bumper, nggak mau. Usulan saya begini, Anda bikin tirnya. Mereka sudah terverifikasi, kasih tir 1, kasih sudah 100%. Ya, Anda yang belum terverifikasi, tapi Anda sudah mengajukan diri untuk diverifikasi, anggaplah dia bisa 75%. Anda yang memang belum terverifikasi dan belum terpikir terverifikasi karena belum memenuhi syarat yang lain sementara Anda harus hidup, mungkin dikasih 50%. Inilah jalan tengah yang bisa kita putuskan bersama. Ya, jangan dikit-dikit ini nggak bisa. Anda ingat keadilan. Gitu. Anda sering mengatakan ini kami UMKM Pak. Ya kalau UMKM berarti kan sudah merasa bahwa memang mungkin ada kekurangan dalam dirinya, tapi jangan dibunuh. Ya, betul, Pak. Bagian dari kebebasan kita. Pasal 28 jelas Mana udah. Berserikat dan berkumpul sama menyampaikan pendapat dan lain-lain. Jadi saya kira itu yang saya usulkan tadi Pak Ketum, saya dua yang saya concern itu etik balancer dan undang-undang media sosial itu harus sudah dibuat. Termasuk juga tentu saya
menyampaikan, karena ini teman-teman saya, saudara-saudara di SMSI, ya Pak Ketum, Pak Firdaus, ya monggo nanti kita coba deh SMSI kaji mana undang-undang yang perlu kita segera update, ya supaya hidup kita normal, supaya pers kita bisa berjaya dengan baik, ya normal dengan fungsi 4 itu informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial jalan bersama, ya tentu pada ujungnya nanti ya harus ada simbiosis mutualis, hidup bersama yang sehat antara publisher dengan platform, dengan pemerintah, dengan siapa, dengan prinsip-prinsip keadilan yang semuanya bisa dibicarakan. Kita masyarakat beradab. Adab nomor 1 karena etika kita junjung tinggi. Karena itulah mari kita junjung etik sebagai bagian dari Dewan Etik di Pers Indonesia. Terima kasih.